Saudara, lebih lengkap sidang kasus kematian Prada Luki yang diduga dianiaya oleh seniornya kita akan bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Mas Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri, kalau kita mengikuti kasus ini dari awal dan juga persidangannya, bagaimana analisa Anda dan juga dari pasal yang diterapkan kepada para terdakwa terkait unsur kelalaian, bagaimana analisis Anda? Ya, yang pasti pertama-tama kita mengucapkan turut berbelasungkawa ya, dan semoga amal ibadah terbaik ya beliau diterima di sisi Tuhan. Karena kita mendengar tadi juga dari prolog Kompas TV dari ibunda atau keluarga korban itu kan menyampaikan luka yang mendalam karena kehilangan korban ya. Ini memang menarik karena perkara ini terjadi di lingkungan militer yang dimana mereka harus tunduk dan patuh pada ketentuan undang-undang mereka ya. Ada di KUHPM misalnya Undang-Undang 34 tahun 2004 dan juga sistem peradilan militer sendiri yang mengaturnya 31 tahun 1997 kalau saya nggak salah. Nah maka dalam konteks ini berlakulah aturan tersebut karena dalam hukum itu kan dibedakan Mas Ian, subjek hukum ya. Subjek hukum yang dibedakan dalam konteks ini adalah misalnya pengaturan untuk peradilan mana yang berwenang. Maka masuklah wilayah kaidah militer tadi karena memang pelaku dan korban kebetulan berasal dari instansi yang sama. Nah masalahnya kalau kita mau melihat dari penggunaan pasalnya tadi partaian Mas Ian kan, ini kan berarti dari lingkup dakwaannya terlebih dahulu. Nah dakwaannya sudah dimunculkan kalau saya nggak salah mencatat pasal 131 ya, ada junto tentang 55 KUHP karena berbicara tentang deleming atau penyertaan juga di dalamnya karena pelakunya tidak hanya satu orang nih Mas Ian, ada beberapa belasan bahkan yang melakukan penganiayaan sampai kemudian meninggalnya Prada Luki tadi kan. Nah kalau kita melihat dari pembacaan dakwaan dan kemudian kita menelusuri berapa ancaman sanksi pidana bagi tindakan yang dilakukan oleh para tersangka terdakwa pada saat ini, yaitu cuma 9 tahun penjara. Nah, tentunya dengan penganiayaan begitu hebat ya yang dilakukan tidak hanya satu orang dan itu berlangsung cukup lama ya, mungkin tidak hanya 1-2 jam bahkan lebih. Ini tentunya bicara tentang keadilan rasa-rasanya tidak patut begitu ya. 9 tahun kemudian dengan kehilangan satu nyawa tadi itu selama-lamanya. Jadi mungkin kita akan kalau bicara dalam konteks ini mungkin nggak tadi ya menggeser cara berpikir hakim untuk melihatnya untuk memberikan sanksi yang lebih tegas dan keras agar kemudian tidak terulang kembali di masa depan hal-hal semacam ini yang dimana di lingkup peradilan militer ataupun di dinas militer kan tentu juga menarasikan hal yang sama ya, tidak boleh ada cara kekerasan yang berlebihan apalagi menghilangkan nyawa orang dalam mendidik misal junior kan begitu. Nah masalah bentuk loyalitas dan sebagainya memang mungkin ada nilai-nilai itu tapi tentu tidak boleh bertentangan dengan katakanlah nilai kemanusiaan begitu kan. Nah ini yang perlu mungkin kita melihat ada reformasi juga nanti ke depan terkait dengan undang-undang sistem peradilan militer tadi ya, terutama di pengenaan sanksi pidana. Karena bicara di pasal 6 ada pidana mati juga yang dikenal di sana. Nah, tapi apakah dakwaan ini hanya menyoal masalah spontanitas pembunuhan yang dilakukan atau penganiayaan saja yang dilihat akhirnya mengakibatkan luka berat dan memunculkan korban jiwa di ujungnya? Nah, ini kan bisa mindset Mas ya. Kita nggak bisa kemudian juga memaksakan. Tapi dari sudut pandang kita, tentunya perbuatan ini perbuatan yang harusnya tidak hanya sekedar 9 tahun penjara. Sehingga pemahaman terhadap rasa keadilan yang terkoyak oleh ibu dan keluarga korban dapat kita sangat pahami. Gitu. Karena memang kalau kita melihat dari konteks itu bisa saja diarahkan ke apakah ini keperencanaan, ada perencanaan atau tidak. Karena kalau bicara konvensional kan spontanitas. Tapi kalau ada upaya yang mencari, kemudian setelah ditemukan disiksa, dan kemudian ada informasi yang beredar dan akhirnya ada yang datang misalnya melakukan penganiayaan juga. Ini tentu satu hal yang bisa kita lihat ada jeda waktu yang cukup untuk sebenarnya berpikir itu dieksekusi atau tidak. Gitu kan. Mas Heri, berarti artinya ini apakah masih ada waktu untuk mengetahui ataupun menginvestigasi kembali apakah ada unsur perencanaan dalam hal ini?
Ya, kalau sudah berjalan di proses pembuktian rasa-rasanya memang sudah terlambat ya Mas Ian ya. Harusnya kan dilakukan sebelum dakwaan itu bahkan naik. Biasanya kan pasti ada pra penelitian juga oleh teman-teman jaksa peneliti ya untuk dalam hal ini auditor militer untuk menentukan jenis dari kejahatan itu dan pasal mana yang cocok untuk kemudian dikenakan kepada si pelaku ya yang dianggap sebagai uh, memiliki pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini. Jadi sudah terlambat, tapi rasa-rasanya yang penting adalah bagaimana hakim kemudian bisa menilai tindakan-tindakan ini adalah tindakan yang semestinya dianggap spontanitas atau tidak spontan malah, ya kan? Dan memberikan efek jera karena kita tidak ingin lagi tentunya ada kekerasan putra putri terbaik bangsa yang ada dimanapun, terutama di instansi militer tadi, di dinas militer yang sebenarnya ingin berkarir secara baik, akhirnya harus kehilangan harapannya karena ya terjadi hal-hal semacam ini. Maka perlu Hmm. ada pengawasan. Menurut saya penting juga diperhatikan ya, agar tidak timbul lagi korban ke depan gitu. Oke. Artinya seperti apa yang bisa dilakukan oleh majelis hakim mengingat tadi keluarga sempat bilang begitu ada dugaan terkait dengan perencanaan juga ini hukuman yang terlalu ringan bisa dibilang demikian dengan rentang waktu penganiayaan yang juga panjang begitu. Menurut Anda dengan eh, apa saja yang bisa digali dari para saksi dan juga terdakwa untuk memutuskan begitu hukuman yang maksimal justru melebihi dari dakwaan? Ya, begini, sebenarnya ada dalam tindak pidana itu, ini penting nggak penting ya sebenarnya Mas Ian ya, tapi menurut saya di kasus ini jadi penting ketika mereka berbicara tentang motif melakukan tindak pidana. Penganiayaan yang berujung kematian ini dilakukan oleh para pelaku dimotivasi, didorong oleh apa gitu kan. Nah, sehingga itu bisa clean and clear apakah memang ada rasa dendam atau apa, dan itu terbukti atau tidak misalnya di dalam sidang kali ini. Jadi dasar itu juga yang akan membuat hakim bisa menilai apakah kasus ini bisa diberikan ancaman pidana yang maksimal. Kalau dalam pasal 131 itu kan 9 tahun ya, karena mengakibatkan kematian. Maka maksimal dulu lah, minimal itu kan rasa keadilan bagi korban. Kalau seandainya di bawah itu, ya tentu sudah tidak menimbulkan rasa keadilan karena ancaman pidananya aja cuma angka ya, 9 tahun bukan pidana mati atau seumur hidup dan lain sebagainya, tapi hanya angka, itu pun kalau tidak maksimal, maka nyata-nyata pasti bagi keluarga korban kan, keluarga korban itu, Mas Ian, bukan hanya di kasus ini, dalam banyak kasus pidana pastinya ingin agar pelaku mendapatkan sanksi yang maksimal tentunya kan, tidak kemudian di tengah, medium, ataupun yang paling paling bawah dalam sanksi pidana tadi. Kalau ada ancaman pidananya terbukanya mati, malah pengennya mati, misalnya begitu kan. Tapi kalau ini hanya dibatasi karena 9 tahun penjara dalam pasal 131, maka tentunya harapannya maksimal. Maksimal tadi kita kembalikan adalah 9 tahun penjara. Jadi kalau ada layer di bawah putusan itu ya, keluarga korban pasti akan mengatakan ini tidak memenuhi rasa keadilan dengan skenario yang sudah terungkap ya sejauh ini di persidangan ya kan, ada upaya untuk melakukan kekerasan dan lain sebagainya sebelum akhirnya orang tersebut meninggal dunia. Hmm. Saksi-saksi yang diajukan itu kan juga sudah banyak menerangkan bahwa memang terjadi kekerasan tersebut kan, memang apa itu dilakukan dan nyata adanya tindakan-tindakan tersebut, dan bukti-bukti forensiknya juga saya rasa pasti ada ya untuk membuktikan luka lebam, penganiayaan itu saya rasa sangat sahih ya, sangat kuat sekali dalam Oke. pembuktian untuk memperkuat bahwa memang terjadi penganiayaan dan kekerasan sehingga akhirnya meninggal dunia tadi. Nah, memang yang jadi pernyataan untuk ya pembelaan mereka yaitu tidak terjadi meninggal dunia pada saat itu. Ini dalam dalam konteks pembelaan biasa dilakukan, tapi tentu hakim akan menilai secara dalam ya terkait dengan motivasi yang dilakukan dan tindakan-tindakan kekerasan yang berlarut-larut ya sehingga akhirnya korban meninggal dunia, begitu. Oke, Mas. berarti Mas Heri ini yang harus dipertimbangkan diawali dengan niatnya terlebih dahulu. Iya, sebenarnya tadi saya katakan dengan memotivasi dengan melihat niat tadi itu kan apa ya, kita hakim punya argumentasi yang sangat kuat ya untuk mengatakan memang penganiayaan ini terjadi dengan dasar-dasar adanya tindakan-tindakan yang didorong oleh motif tadi. Kita kan nggak tahu ada belasan orang yang ikut dalam penganiayaan itu kan, apakah motifnya sama, apakah dia diajak saja atau dia punya dendam pribadi dan lain sebagainya. Walaupun itu
bukan berarti kemudian jadi memperingan hukumannya ya, tapi lebih kepada untuk menemukan kesamaan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang tadi untuk menganiaya si korban. Yang Oke. korban yang jelas satu lawan belasan orang kan pasti nggak bisa melawan gitu ya. Belum lagi dalam kasus ini ada relasi kuasa, Mas Ian, di mana mungkin ada senioritas gitu ya, ada yang mungkin pangkatnya lebih tinggi yang melakukan tindakan kepada Pradaluki. Dalam konsep ini juga bisa dipahami yang korban tidak akan mungkin melakukan perlawanan, dan kalaupun melakukan perlawanan nggak akan signifikan. Maka Mhm. dalam relasi kuasa tentunya korban ini harus dilindungi sekali ya. Kita bahkan melihat dalam kasus yang di luar dari militer, misalnya mungkin semi militer kita katakan di kasus Sambo, itu kan Eliezer bisa menggunakan dalil itu kan untuk relasi kuasa dipaksa oleh pimpinan. Nah, ini menurut saya jangan sampai peluangnya terbuka lebar untuk ada dalil pembelaan semacam itu ya. Hanya karena disuruh diminta misalnya, kan paling mudah orang itu untuk dia melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana, dia melemparkan kesalahan pada orang lain atau menyuci kesalahan dirinya kemudian mempersalahkan orang lain. Nah, Oke. menurut itu Oke, jadi kemudian Mas Heri, sebelumnya keluarga menyebutkan bahwa ataupun menduga ada unsur pidana dalam kasus ini, yaitu pembunuhan berencana. Lalu kemudian pertanyaannya, apa saja unsur-unsur yang memenuhi pembunuhan berencana? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi kami kembali, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Oke, kita kembali berbincang dengan pakar hukum pidana dari Untar, Heri Firmansyah. Mas Heri masih bersama kami? Pakai apa cambuknya setahu saudara saksi? Mas Heri? Mohon izin, yang kami dengar pakai selang. Pakai selang. Siap. Ya. Halo, Siap. Selangnya warna apa? halo, Mas Heri masih bersama kami? Siap. suara saya terdengar? Ya, Mas Heri, tadi kita sempat terputus terkait dengan unsur-unsur apa saja yang bisa memenuhi begitu terkait dengan dugaan adanya pembunuhan berencana seperti yang diduga oleh keluarga Pradaluki. Ya, terutama masalah yang akan disoroti adalah niat ya. Dalam suatu kejahatan kita sebut sebagai mens rea atau dolus malus. Kalau dalam misalnya di KUHP yang bukan militer kita bicara agar lebih mudah menjelaskannya, ada kejahatan pembunuhan biasa konvensional dengan kejahatan pembunuhan berencana di 340 dan 338 ini kita sandingkan. Nah, kalau untuk yang pembunuhan biasa yang bukan berencana tadi, maka dia antara niat dengan eksekusinya bisa satu helaan nafas, bisa langsung lah katakan begitu ya. Dia punya niat untuk membunuh kemudian dieksekusi. Nah, kalau bicara dalam pembunuhan berencana antara niat dengan eksekusinya ada jeda waktu yang cukup. Ini memang nggak dijelaskan waktu yang cukup itu berapa lama, Mas Ian. Dan dalam kaitan dengan kebatinan ya, kebatinan seseorang sebagai eksekutor dalam pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, biasanya dalam pembunuhan berencana itu ada kematangan berpikir, ada ketenangan untuk mengambil sikap begitu ya, dan tentunya ada tahapan-tahapan yang dilakukan ya sebelum akhirnya melakukan tindakan tersebut. Nah, itu tidak ditemukan dalam kejahatan pembunuhan biasa katakanlah. Maka ini sebenarnya jadi parameter oleh hakim untuk melihat secara sungguh-sungguh apa yang dilakukan oleh para terdakwa ini apakah memenuhi kualifikasi yang tadi sudah kita jelaskan dalam pembunuhan berencana atau tidak. Saya rasa itu ya sebagai bahan masukan kita dalam penilaian kasus ini. Gitu, Mas Ian. Oke, apakah bisa juga dijadikan parameter bagi hakim terkait dengan penjelasan dari saksi terkait penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap almarhum Pradaluki? Kita tidak bisa menayangkan secara utuh proses persidangan karena banyak sekali unsur kekerasan begitu yang didengarkan atau yang diperdengarkan oleh saksi di ruang sidang begitu. Apakah keterangan-keterangan terkait kekerasan dan penganiayaan ini juga bisa menjadi parameter bagi hakim untuk menentukan nantinya putusan? Ya tentu, karena dalam membuat satu putusan itu kan didasarkan pada fakta persidangan yang tadi dicuplikan dalam lensa Kompas TV ini kan yang kita dengar auditor militer menanyakan bahkan secara tepat untuk memastikan apa yang diketahui oleh saksi terkait dengan penganiayaan tadi.
karena memang pasal 131 itu ya peluang untuk melakukan tindakan pidana yang lain rasanya kecil ya, selain dengan 9 tahun penjara, tapi bisa ditambah dengan pidana tambahan. Ini perlu kita sampaikan juga, misalnya pemecatan dari kedinasan militer dengan tidak hormat tadi. Ini tentu juga membuktikan bahwa memang ada keseriusan untuk memberikan ancaman pidana maksimal bagi para pelaku gitu. Dalam konteks tadi juga ditanyakan, sengaja diuraikan karena memang yang di sidang ini kan nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat hari kejadian tindakan penganiayaan yang menimbulkan kematian bagi Prada Luki tadi itu kan. Jadi ini coba untuk diungkap, disampaikan agar fakta kebenaran materialnya bisa menjadi acuan pedoman bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan terakhir adalah memutus perkaranya. Memang begini, Mas Ian, bahwa dalam unsur delik itu harus terpenuhi semuanya. Tapi orang diputus bersalah bukan karena terpenuhi unsur delik, tapi dari fakta persidangan. Maka fakta persidangan ini harus benar-benar digali oleh auditor militer, karena auditor militer laksana jaksa penuntut umum di hukum acara pidana yang biasa kita temukan ya. Dan perlu dicatat bahwa korban sudah tidak bisa lagi memperjuangkan keadilannya, Mas Ian. Beliau sudah meninggal dunia, maka orang yang hidup inilah letak keadilan tadi diperjuangkan lewat auditor militer dan juga hakim yang menganalisa, mengkonstatir peristiwanya. Jangan sampai ada yang luput ya dari perhatian, karena ini adalah rangkaian perbuatan yang memang tidak berdiri sendiri, tidak hanya satu begitu ya, dilakukan oleh banyak orang. Penderitaan yang dialami oleh korban itu nyata dan juga sangat tidak manusiawi. Saya rasa ini yang jadi faktor-faktor pemberat yang seharusnya diperhatikan benar oleh hakim sehingga tidak memberikan peluang untuk misalnya pidana yang lebih rendah. Konteks pertanggungjawaban pidana sifatnya individual final, tentu harus dilihat juga porsi kesalahannya, yang mungkin ada yang ya dalam kejahatan yang dilakukan kan ada beberapa perbuatan, ada beberapa pelaku ya di situ ya, yang perannya mungkin masing-masing ada. Nah ini agar memberikan efek jera dan keadilan ya bagi korban utamanya, akan dilihat tadi siapa melakukan apa, kira-kira begitu kan, dan apa peran yang dilakukan itu mengakibatkan pada faktor kematian korban tadi. Itu yang harus. Oke, Mas Heri, sebelumnya dalam persidangan juga terungkap bahwa almarhum Prada Luki ini sempat memohon ampun begitu agar tidak dianiaya, namun terus dilakukan. Apakah ini juga bisa menjadi parameter bagi auditor militer untuk mengetahui mens rea dalam kasus ini? Betul, menarik sekali Mas Ian, bahwa sebenarnya ketika misal tujuannya adalah pengakuan dan orang itu sudah mengakui walaupun diintimidasi, dipaksa, walaupun itu bertentangan dengan hati nurani yang atau kenyataan pada senyatanya, setidak-tidaknya itu jadi catatan hakim juga. Orang sudah sudah mengalah, sudah kalah gitu ya, sudah lemah, sudah tak berdaya kok masih diteruskan perbuatan itu. Berarti kan itu merujuk pada satu niatan utama ya, tujuannya bukan hanya sekedar menganiaya tapi mungkin lebih dari itu kan. Nah ini yang perlu saya kira perlu untuk digali betul oleh hakim dan menimbulkan keyakinan hakim, karena alat bukti dan kemudian fakta persidangan tadi kan dalam kerangka menimbulkan keyakinan hakim di ujungnya Mas Ian terhadap perkara ini sudah terjadi tindak pidananya, cuman kemudian memenuhi kualifikasi yang mana dan ancaman pidana yang akan diberikan atau dijatuhkan kepada para pelaku tadi. Begitu. Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Mas Heri. Ya, Mas Heri, apa yang bisa kita simpulkan tadi sebetulnya yang bisa digarisbawahi adalah terkait dengan pengeroyokan begitu yang tidak terdengar saat ini ada di ruang sidang. Apabila memang terbukti ini pengeroyokan, apakah ini juga akan turut memberatkan dan jadi unsur pertimbangan untuk hakim memberikan putusan yang berat kepada para terdakwa, karena dari tadi keterangannya bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan lainnya melakukan penganiayaan satu persatu begitu. Ya, tentunya kalau kita melihat kondisi pada saat itu ya, tentunya korban pada posisi yang sangat lemah ya, tidak punya kapasitas untuk melakukan pembelaan diri karena dilakukan kejahatan itu oleh banyak orang. Ya, ada relasi kuasa yang tadi kita sampaikan. Bahkan kalau saya tidak salah mencatat tadi banyak pertanyaan dari hakim maupun auditor militer itu yang mungkin menyasar kepada komandan di lapangan, katakanlah mereka yang memiliki
status kepangkatan lebih tinggi dibandingkan yang lain yang saat ini menjadi terdakwa juga dalam perkara yang sama ya. Kalau dalam pertanggungjawaban militer itu, kalau saya tidak salah mencatat ada istilahnya pertanggungjawaban komando, ya di mana posisi yang di atas itu sebenarnya memiliki peran dan fungsi yang bisa saja menghentikan satu kejahatan di lapangan karena dia bisa memerintahkan hal itu. Maka kalau dia tidak melakukan, itu bisa dikualifikasikan misal dalam suatu delik namanya delik omission, omisi. Berarti dia tidak melakukan yang seharusnya dilakukan atas kewajiban hukumnya dia. Maka kemudian timbul akibat yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Nah ini yang dalam cuplikan tadi juga beberapa kali disisipkan oleh auditor militer dan juga oleh hakim yang memeriksa dalam pengadilan militer kali ini. Dan itu menurut saya mengingatkan kita bahwa ada keunikan dalam peradilan militer yang itu tidak ditemukan dalam konteks peradilan umum misalnya. Dan sekali lagi dengan melihat fakta nyata yang disampaikan oleh para saksi, kita berkesimpulan bahwa memang dari awal posisinya Pradaluki dan salah seorang lagi yang kemudian dijadikan korban ya memang tidak berdaya. Dan ini letak kekejian dari tindakan itu kan, ya, kenapa tidak dihentikan saja kalau memang hanya sekedar memberikan peringatan atau pembelajaran, toh ada batasannya walaupun ini dilakukan lingkup militer yang mungkin punya ketahanan tubuh yang tidak sama seperti orang biasa pada umumnya ya, warga sipil. Tapi sekali lagi tindakan sampai menghilangkan nyawa orang tentunya tidak dapat dibenarkan, dan ini akan memperberat menurut saya dari kacamatanya hakim karena menilai kok tidak seakan-akan ya bahasanya tidak ada peri kemanusiaannya, tidak ada cara untuk berpikir agar ini cukup gitu ya untuk kalaupun untuk pembicaraan atau sanksi karena misalnya menurut anggapan para pelaku ada tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pradaluki tadi ya sebagai korban, dan pelanggaran seperti apa sih yang seakan-akan harus dihukum semacam itu kan ya, bahkan seorang yang bersalah di muka hukum pun tetap harus menjalani proses hukum dulu Mas Ian, dia harus dibuktikan dulu benar bersalah dan porsi kesalahannya. Nah ini kan berarti melebihi kapasitas pengadilan ya, dan ini tidak dapat dibenarkan ya. Kalau bahasa hukum pidana namanya Eigenrechtting, main hakim sendiri kan seakan-akan hukum di tangan para pelaku. Ya kita menyuarakan ini agar instansi yang kita cintai yaitu militer tidak kemudian ternodai dengan hal semacam ini. Tapi apresiasi kita yang mendalam juga adalah ini sidang dibuat terbuka. Ya dengan kata lain, operasi TNI itu sudah dilaksanakan di bawah kepemimpinan Pak Presiden. Mas Heri singkat saja terakhir. Ini menarik terkait dengan pertanggungjawaban komando. Apabila memang ini terbukti dilanggar, apakah pasal dan juga sanksi yang dikenakan bagi salah seorang ataupun sebagian lainnya terkait dengan pelanggaran pertanggungjawaban komando ini akan lebih besar sanksinya? Ya, sebenarnya yang saya inginkan ada fair trial, ada fairness bagi korban dan juga pelaku masing-masing sesuai porsinya. Tapi memang dalam perspektif komando ini agak berat ya ketika ada seseorang yang sudah dibaiat dalam tanda petik sudah ditempatkan menjadi pemimpin, maka segala macam hal yang ada di lapangan dalam konteks militer itu menjadi konsekuensinya dia. Ini yang mau tidak mau, suka tidak suka, memang menjadi satu kesatuan dengan hak dan kewajiban yang melekat pada orang tersebut. Nah tinggal bagaimana hakim nanti menilai secara bijaksana ya Mas Ian, dengan memperhatikan persidangan, keterangan ahli, saksi, barang bukti, mungkin juga keterangan keterangan dokumentasi surat tadi ya yang menandakan bahwa memang terjadi penganiayaan berat kepada korban. Maka atas dasar itu juga salah satu hal yang akan mendasarkan pada pemidanaan yang proporsional yang diberikan kepada para pelaku. Ya kita paham pelaku juga pengen perspektif keadilan sendiri, apalagi yang sebenarnya tidak bersentuhan langsung dengan perkara tersebut ini, tapi jaga juga adalah keadilan bagi korban tetap harus diutamakan. Saya rasa itu Mas Ian. Baik artinya banyak sekali hal ataupun unsur yang patut dipertimbangkan oleh hakim dalam hal ini, bukan hanya terkait keterangan saksi, bagaimana kronologi penganiayaan dan juga kekerasan yang didapatkan oleh korban, juga ada pertanggungjawaban komando yang patut juga dipertimbangkan. Terima kasih pakar hukum pidana Untar Heri Firmansyah atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu.